Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Nah, di video kali ini kita mau belajar lagi ya. Tapi sebelum belajar, Miss mau nih anak-anak Miss semuanya udah sholat duha dulu. Baiklah, kalau udah sholat duha, kita mulai pembelajarannya. Hai semuanya, perkenalkan namanya Tony. Dia hobi membuat karya seni rupa Nusantara. Karya seni rupa adalah benda seni yang dibuat dari pengolahan titik, garis, bidang, bentuk, volume, dan tekstur yang dapat ditangkap mata dan dirasakan melalui rabaan. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu karya seni rupa murni dan terapan. Seni rupa murni adalah karya seni yang dibuat untuk dinikmati keindahannya tanpa mempertimbangkan fungsinya. Seperti kalian lihat pada contoh, itu ada patung dan lukisan. Patung itu hanya dibuat untuk dinikmati keindahannya, begitu juga dengan lukisan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang memperhatikan fungsi dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu ada rumah, adat Jambi, adat Melayu Jambi, dan kedua itu ada keris, yang ketiga itu ada topi. Semua benda yang ada di gambar itu mempunyai fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita memasuki contoh karya seni rupa. Pertama itu ada karya seni rupa anyaman. Karya seni rupa anyaman memiliki berbagai pola. Yang pertama, pola anyaman tunggal, pola anyaman dua ganda, pola anyaman tiga ganda, dan pola anyaman kombinasi. Karya seni rupa anyaman ini dapat kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti topi yang sudah kita lihat di foto sebelumnya, tikar yang ada di rumah kita. Nah, karya seni rupa anyaman ini dapat dibuat juga dari berbagai macam jenis seperti bambu, kertas, plastik, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik semua masih ingat kan dengan Tony? Selain Tony memiliki hobi membuat karya seni rupa, Tony juga memiliki hobi membuat cerita gambar lengkap. Sekarang kita akan mempelajari cara membuat cerita gambar lengkap. Yang pertama itu adalah buat judul cerita. Contoh, tupai dan kelinci. Yang kedua itu tulis isi cerita. Contohnya, kelinci menolong tupai memperoleh kembali kelapa miliknya. Langkah ketiga, tentukan tokoh dalam cerita. Contohnya, kelinci bersifat penolong dan cerdik, tupai bersifat cengeng, dan monyet yang bersifat jahil. Selanjutnya itu buat alur ceritanya. Contoh alur ceritanya. Yang pertama itu adalah tupai memetik kelapa. Kelapa yang ia petik disembunyikan monyet. Nah, anak-anak ini semua bisa membuat gambar sesuai dari alur cerita yang pertama ini. Yang kedua, tupai meminta tolong kepada kelinci untuk mencari kelapa miliknya yang disembunyikan monyet. Anak-anak Miss juga bisa membuat gambar sesuai alur cerita yang kedua. Misalnya, menggambar kelinci yang mencarikan kelapa yang disembunyikan oleh monyet. Selanjutnya, kelinci mengatakan kepada monyet bahwa raja hutan akan memberi imbalan kepada yang dapat memberinya kelapa. Selanjutnya, monyet pun membawa kelapa milik tupai ke gua yang dipikirnya rumah raja hutan. Kelinci dan tupai pun mengambil kelapa milik tupai. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari cara membuat peta pikiran dan menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Langkah-langkahnya yang pertama, baca teks cerita dengan seksama. 2. Tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. 3. Temukan kata kunci pada setiap paragraf. 4. Rangkailah ide pokok atau kata kunci menjadi sebuah bagan. 5. Catatlah informasi penting dari teks tersebut. 6. Rangkum setiap ide-ide pokok menjadi sebuah kesimpulan. 7. Selamat mencoba.
Baiklah, sekarang kita akan mempelajari cara menentukan jenis dan amanat pantun. Pantun itu terbagi menjadi pantun jenaka, pantun nasihat, dan pantun teka-teki. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi lelucon. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi pesan kebaikan. Dan pantun teka-teki adalah pantun yang berisi pertanyaan atau memerlukan jawaban. Contohnya, adik pakai baju baru, belinya di pasar Cisarua. Muka merah menahan malu memakai sandal kiri semua. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari cara mengidentifikasi amanat pantun berbalas. Nah, perhatikan di layar. Itu adalah contoh percakapan antara Juni dan Juli. Juni memakai baju warna merah dan jilbab hijau, sedangkan Juli memakai baju warna ungu. Juni berkata, buah mangga, buah durian, jika dilihat berbeda rupa, menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab siapa? Dan Juli menjawab, pergi berbelanja bersama teman, membeli buah 10.003, menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab semua warga. Nah, pertanyaannya adalah, apa amanat dari pantun di atas? Ada yang bisa menjawab? Yap, benar. Amanatnya adalah menjaga kebersihan lingkungan itu adalah tanggung jawab semua warga. Yap. Nah, karena menjaga lingkungan adalah tanggung jawab semua warga, apa akibat dari tidak menjalankan tanggung jawab? Yang pertama itu adalah lingkungan menjadi kotor, kedua dapat menimbulkan penyakit, ketiga bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya bagi anak-anak MIS semua untuk menjaga lingkungan dan bertanggung jawab ya. Seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak mencabut tanaman-tanaman yang ada, dan lain sebagainya. Selain Tony memiliki berbagai macam hobi, Tony juga rutin menjaga kesehatan organ peredaran darahnya. Kegiatan yang dilakukan Tony seperti olahraga bersepeda, pelaksanaannya dilakukan setiap hari Minggu pada pukul 6 pagi sampai 7 pagi. Nah, anak-anak semua juga harus melakukan hal yang sama ya seperti Tony. Selain menjaga kesehatan, anak-anak juga harus bisa menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana alam. Nah, teman-teman, selain menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tetap sehat, ternyata menjaga keseimbangan ekosistem itu juga penting ya, agar tidak menimbulkan bencana alam. Nah, keseimbangan alam itu bisa rusak. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Yang pertama itu ada faktor alam. Faktor alam adalah faktor yang terjadi karena alamnya sendiri, seperti kerusakan alam. Contohnya, gunung meletus, banjir, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia ini dikarenakan oleh kelalaian dan keserobohan manusia atau kesengajaan yang dilakukan manusia, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang limbah rumah tangga ke sungai, penebangan liar, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga keseimbangan ekosistem itu, Miss mau anak-anak Miss menjadi pribadi yang bertanggung jawab seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon yang ada di lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Yah, gak kerasa ya pembelajaran kita udah selesai nih. Miss harap anak-anak Miss semuanya mengerti sama penjelasan yang Miss barusan jelasin. Baiklah, kita akhiri di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, enjoy semuanya.